Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahrul Ramadan dan teman saya Satri Gandhi, Ahmad Fauji dan Ayu Fikri Hidayat ingin mempresentasikan tentang sistem pemesanan makanan di rumah makan Pasar Lama Tangerang berbasis self-service menggunakan mobile Android. Tujuan dan manfaat pembuatan sistem ini yaitu yang pertama adalah untuk menyelesaikan tugas metode penyediaan, dua agar masyarakat tidak perlu mengantri saat membeli produk. Yang ketiga, dengan adanya aplikasi ini, pemesanan roti canai dapat lebih efektif dan efisien. Dan adapun manfaat dari pembuatan sistem ini, yaitu dengan adanya aplikasi ini diharapkan masyarakat dapat membeli makanan di restoran dengan mudah tanpa harus mengantri. Lalu yang kedua, masyarakat dapat memesan makanan dengan lebih jelas dan sesuai dengan keinginan. Sejarah institusi perusahaan yang kami akan buat sistemnya, yaitu perusahaan rumah makan Roti Canai Ibu Gandhi. Roti Canai Ibu Gandhi ini merupakan sebuah restoran yang menjual masakan khas India. Rumah makan Roti Canai ini berdiri sejak 17 Agustus 2008 yang alamatnya terletak di daerah Pasar Lama Tangerang, Jalan Dan Mogot nomor 17. Selanjutnya, ini merupakan struktur organisasi dan fungsi dari rumah makan Roti Canai Ibu Gandhi, yaitu yang pertama pemilik rumah makan, di bawahnya terdapat kepala bagian dapur, kepala bagian personalia, dan bagian keuangan. Di kepala bagian dapur terdapat karyawan bagian makanan, di bagian kepala bagian personalia terdapat karyawan bagian kebersihan, lalu kepala bagian keuangan terdapat karyawan bagian kasir. Fungsi pemilik usaha adalah bertanggung jawab untuk atas usaha. Tugas dan tanggung jawabnya merupakan membuat rencana strategi dan kebijakan yang operasi memakan Roti Canai Ibu Gandhi, menyusun anggaran kebutuhan pembuatan pesanan, menjamin operasional usaha rumah makan secara hukum, melakukan kontrol secara keseluruhan atas operasi rumah makan, memegang kendali atas keputusan penting yang bersifat umum yang berkaitan dengan finansial. Yang kepala bagian dapur yaitu mengecek daftar pesanan barang ke gudang, membuat anggaran tahunan untuk mempersiapkan bahan-bahan makanan yang akan dijual, mengawasi pelaksanaan tata kerja keselamatan kerja, dan memenuhi kelengkapan aturan gedung kerja agar dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman, mengawasi sepenuhnya tempat penyimpanan makanan peralatan yang akan digunakan untuk kelancaran operasional kerja. Kepala bagian personalia fungsinya yaitu mengawasi kebersihan lingkungan rumah makan serta kenyamanan para pembeli, membuat laporan terkait stok alat kebersihan yang digunakan. Kepala bagian keuangan berfungsi untuk membuat laporan transaksi keuangan yang akan dilaporkan kepada pemilik rumah makan Roti Canai Ibu Gandhi, memeriksa terkait kesalahan yang dilakukan oleh kasir pada saat mengoperasikan sistem kasir, melaporkan kendala terkait keuangan kepada pemilik rumah makan Roti Canai Ibu Gandhi. Prosedur sistem berjalan yang ada di rumah makan Roti Canai Gandhi yaitu pelanggan datang ke rumah makan Roti Canai Gandhi untuk melakukan pesanan makanan sesuai dengan menu yang disediakan. Pelanggan lalu mendatangi pelayan untuk memesan makanan dengan mengantri. Setelah pesanan disediakan oleh pelayan tersebut memberikan makanan yang sudah dipesan kepada pelanggan. Selanjutnya pelanggan yang membayar pesanan makanan tersebut. Lalu yang keempat, kasir memberikan untuk pembayaran. Setelahnya pelanggan menerima untuk pembayaran. Permasalahan pokok yang ada di rumah makan Roti Canai Gandhi ini adalah pertama, masalahnya itu belum adanya sistem pemesanan dengan menu yang terintegrasi dengan laporan. Yang kedua, pencatatan order makanan terkadang sering mengalami kesalahan. Yang ketiga, laporan penjualan makanan belum tepat waktu penyerahannya karena bagian kasir harus membuat percakapan laporan penjualan terlebih dahulu. Yang keempat, isi laporan penjualan sering mengalami kesalahan dikarenakan masih menghitung manual. Kelima, sulitnya bagi pelanggan yang ingin memesan menu makanan secara cepat. Analisis kebutuhan. Dari identifikasi masalah di atas, maka kebutuhan yang digunakan untuk mempermudah kinerja mereka yaitu di bagian kasir dibutuhkan cetak nota pembayaran, membuat laporan penjualan. Bagian pelanggan butuh pemesanan menu makanan secara cepat, yaitu dengan cara membuat sistem pemesanan kepada pelanggan yang dapat terhubung langsung ke kasir dan bagian dapur. Yang ketiga, pemilik mengecek serta melihat laporan pendapatan penjualan. Negara melihat laporan pendapatan penjualan, lalu koki mengolah orderan makanan, yaitu menerima orderan makanan dan menyiapkan makanan. Ini merupakan rancangan use case dari pembuatan sistem self-service.
Lalu yang di sini merupakan rancangan activity diagram. Baik, untuk selanjutnya yaitu permasalahan pokok terdiri dari nomor 1, masalahnya yaitu belum adanya sistem pemesanan menu yang terintegrasi dengan laporan. Nah, jadi roti canai Ibu Gandhi ini belum ada nih yang namanya laporan untuk pembuatan atau bukti laporan yang diserahkan kepada owner atau pemilik. Penyebab masalahnya pengantian data orderan menu makanan yang masih manual dan menyebabkan terjadinya masalah. Untuk yang kedua yaitu pencatatan order makanan terkadang sering mengalami kesalahan. Nah, jadi penyebab masalahnya itu karena proses pencatatan order makanan yang dilakukan masih menggunakan kertas dan terkadang terjadi kesalahan pada proses penulisan. Jadi kami masih menggunakan yang namanya waiters. Nah, untuk selanjutnya yang ketiga yaitu laporan penjualan makanan belum tepat waktu penyerahannya karena bagian kasir harus membuat rekapan laporan penjualan terlebih dahulu. Nah, penyebab masalahnya proses pembuatan laporan masih manual dan harus menunggu dari kasir. Jadi permasalahannya cukup rumit. Nah, untuk isi laporan penjualan sering mengalami kesalahan dikarenakan masih menghitung manual. Nah, penyebab masalahnya itu karena proses yang dilakukan masih mencatat dan setiap laporan yang diterima dari kasir terkadang terjadi kesalahan pada proses penulisan. Nah, oleh karena itu, masalah yang dihadapi kan masih menghitung manual. Jadi penyebab masalahnya yaitu terjadinya kesalahan pada proses penulisan. Untuk yang kelima, sulitnya bagi pelanggan yang ingin memesan menu makanan secara cepat. Karena belum ada aplikasi yang dapat terhubung langsung ke rumah makan roti canai Ibu Gandhi. Nah, di analisa kebutuhan dari identifikasi masalah-masalah yang saya sebutkan, identifikasi apa yang dibutuhkan pengguna atau kita dapat membantu pengguna untuk mengurangi masalah yang ada dan mempermudah kinerja mereka. Adapun identifikasi titik kebutuhan penggunaan sistem sebagai berikut. Pertama itu ada lokasi atau bagian. Yang kedua yaitu uraian tugas dan identifikasi kebutuhan. Yang pertama di bagian kasir. Tugasnya mengolah pembayaran. Identifikasinya secara detailnya yaitu mencetak nota pembayaran dan membuat laporan penjualan. Ada pelanggan yang memesan menu makanan secara cepat dan membuat sistem pemesanan kepada pelanggan yang dapat terhubung langsung ke kasir dan bagian dapur. Pemilik mengecek serta melihat laporan pendapatan penjualan dan melihat laporan pendapatan penjualan yang tadi sudah dibuat. Untuk selanjutnya ada yang namanya koki, yaitu untuk mengelola orderan makanan dan menyiapkan makanan kepada pelanggan. Next, yaitu rancangan use case-nya. Yang pertama di sini terdiri dari kiri atas terlebih dahulu yaitu pembeli yang melakukan pemesanan. Lalu selanjutnya melakukan pembayaran. Nah, sebelumnya melakukan pemesanan akan diterima pesanannya oleh koki dalam menerima pesanan dari pembeli. Lalu selanjutnya koki membuat pesanan. Lalu setelah menerima pesanan, kasir dapat menerima pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan melakukan pembayaran. Nah, selanjutnya kasir membuat laporan penjualan yang terhubung langsung dan dilihat bisa progresnya itu dari pemilik. Seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu rancangan activity diagram. Ini terdiri dari pelanggan, sistem koki, kasir, serta pemilik. Dimulai dari pelanggan yang melakukan pemesanan, dibaca oleh sistem dengan menampilkan pemesanan. Koki tugasnya yaitu menerima pemesanan dan membuat pesanan. Lalu pelanggan klik bayar, lalu sistem membaca dan menampilkan nota pembayaran kepada kasir. Kasir menerima pembayaran, lalu selanjutnya sistem mencetak nota. Nah, cetak nota ini langsung diterima oleh pelanggan. Nah, sebagai bukti pembayaran. Nah, selanjutnya sistem mempunyai tugas lagi yaitu membuat laporan kepada pemilik. Nah, nanti pemilik menerima laporan penjualan. Seperti itu. Oke, baik. Saya Azriel Fikri Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan spesifikasi file.
spesifikasi file yang pertama yaitu spesifikasi file tabel makanan. Di dalam spesifikasi file tabel makanan ini terdapat elemen data, akronim, tipe, panjang, dan keterangan. Selanjutnya itu yang pertama elemen data ID makanan dengan akronim ID makanan, tipe integer, panjang 3, keterangan PK. Selanjutnya itu nama makanan, akronim nama makanan, tipe varchar, panjang 15. Selanjutnya yaitu elemen data harga, akronim harga, tipe integer, panjang 7. Selanjutnya yaitu elemen data stok, akronim stok, tipe integer, panjang 4. Yang terakhir yaitu elemen data gambar, akronim gambar, tipe varchar, panjang 256. Untuk spesifikasi selanjutnya itu nama file tabel menu, akronim makanan .myd, fungsi untuk menyimpan menu makanan, tipe file, file master, organisasi file indeks sekuensial, akses file random, media file menggunakan hard disk, panjang record 284 karakter, kunci file, ID makanan, software, MySQL. Selanjutnya yaitu spesifikasi tabel minuman. Yang pertama yaitu elemen data ID minuman, akronim ID minuman, tipe integer, panjang 3, keterangan PK. Selanjutnya yaitu elemen data nama minuman, akronim nama minuman, tipe varchar, panjang 15. Selanjutnya yaitu elemen data harga, akronim harga, tipe integer, panjang 7. Selanjutnya yaitu elemen data stok, akronim stok, integer, tipe integer, panjang 4. Selanjutnya itu elemen data gambar, akronim gambar, tipe varchar, panjang 256. Nama file tabel minuman, akronim minuman .myd, fungsi untuk menyimpan menu minuman, tipe file, file master, organisasi file, indeks sekuensial, akses file random, media file hard disk, panjang record 284 karakter, kunci field, ID minuman menggunakan software MySQL. Selanjutnya yaitu spesifikasi tabel cemilan. Di spesifikasi tabel cemilan ini, yang pertama yaitu elemen data ID cemilan, akronim ID cemilan, tipe integer, panjang 3, keterangan PK. Yang selanjutnya itu elemen data nama cemilan, akronim nama cemilan, tipe varchar, panjang 15. Selanjutnya itu elemen data harga, akronim harga, tipe integer, panjang 7. Selanjutnya itu elemen data stok, akronim stok, tipe integer, panjang 4. Selanjutnya elemen data gambar, akronim gambar, tipe varchar, panjang 256. Untuk spesifikasi selanjutnya yaitu nama file dengan nama yaitu tabel cemilan, akronim cemilan MYD, fungsi untuk menyimpan menu makanan dan minuman, tipe file, file master, organisasi file menggunakan indeks sekuensial, akses file random, media file menggunakan hard disk, panjang record 284 karakter, kunci field, ID cemilan menggunakan software MySQL. Poin keempat, detail pemesanan. Ada nomor, elemen data, akronim, tipe, panjang, dan keterangan. Di sini nomor 1 elemen datanya ID langganan dan akronimnya ID underscore lang. Tipenya in, panjangnya 5, keterangannya PK. Nomor 2 elemen datanya user, akronimnya user, tipe varchar, panjang 256. Keterangannya tidak ada.
Nomor 3, password, elemen datanya, akronimnya password, tipe varchar, panjang 256. Ini nama filenya tabel langganan, akronimnya langganan MyID. Fungsinya untuk menyimpan user langganan. Tipe file di sini file master, organisasi filenya indexed sequential. Akses filenya di sini random, media file hard disk, panjang record 261 karakter. Kunci filenya id_lang, softwarenya MySQL. Next. Nah, di sini poin kelima, spesifikasi tabel pemesanan. Nomor 1, elemen datanya ID pesanan, akronimnya ID_pesanan. Tipenya IN, panjang 12, dan keterangannya PK. Nomor kedua, elemen datanya adalah ID langganan, akronimnya ID_lang. Tipenya IN, panjang 5. Nomor ketiga, elemen datanya pesanan, akronimnya pesanan, tipe varchar, panjang 256. Nomor keempat, jumlah, elemen datanya, akronimnya jumlah, tipe IN, panjangnya 3. Dan yang terakhir, elemen datanya tolak harga, akronimnya tot_harga, tipe IN, panjangnya 8. Nama filenya di sini tabel pemesanan, akronimnya pemesanan .myid. Fungsinya untuk menyimpan pesanan customer langganan. Tipe filenya di sini file master. Organisasi filenya di sini indexed sequential. Akses filenya di sini random. Media filenya di sini hard disk. Panjang record 22 karakter. Kunci filenya ID_pesanan. Softwarenya di sini MySQL. Next. Dan selanjutnya nomor 6 di sini spesifikasi file pembayaran. Nomor 1 contohnya di sini elemen datanya ID bayar. Akronimnya ID_bayar. Tipe IN. Panjang 12, keterangan PK. Yang kedua, ID pesanan. Akronimnya ID pesanan. Tipe IN. Panjang 12. Selanjutnya di sini elemen datanya total harga. Akronimnya tot_harga. Tipe IN, panjang 9. Dan yang selanjutnya elemen data status. Akronimnya status. Tipe INUM. Di sini panjangnya nggak ada. Keterangannya sudah bayar atau belum bayar. Nama filenya di sini tabel pembayaran. Akronimnya pembayaran .myid. Fungsi untuk menyimpan data pembayaran pelanggan. Tipe file master. Organisasi filenya indexed sequential. Akses filenya random. Media filenya hard disk, panjang record 27. Kunci filenya ID_pembayaran. Softwarenya di sini MySQL. Stop. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhar Fikri Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan halaman user. Jadi yang pertama itu mockup customer biasa. Jadi pada mockup awal ini kami menampilkan menu makanan dan minuman yang paling rekomendasi atau yang paling banyak laku terjual. Jadi di samping kami menampilkan menu makanan dan minuman yang rekomendasi, kami juga sudah menampilkan daftar-daftar harga pada menu-menu tersebut. Setelah itu pelanggan
apabila ingin segera memesan makanan dan minuman di rumah makan Roti Cane, pelanggan diwajibkan login halaman user yang terdapat pada kanan atas. Setelah mengklik login langganan, pelanggan diwajibkan mengisi user ID dan password terlebih dahulu. Setelah pelanggan melakukan login, pelanggan langsung disajikan dengan tampilan daftar menu makanan mulai dari makanan khas India, menu nasi plus lauk, cemilan, dan berbagai minuman yang sudah tersedia. Dan di situ juga kami sudah memberikan tampilan daftar harga pada menu-menu yang tersedia agar pelanggan lebih mudah memilih makanan dan minuman sesuai seleranya. Jadi di selanjutnya ini mockup halaman detail menu. Apabila pelanggan sudah menentukan pilihan menu makanan atau minuman yang sudah pelanggan pilih, di sini akan tampil semisalkan contoh di sini ada teh tarik. Jadi di detail menu ini teh tarik dan di bawahnya itu ada komposisi serta sejarahnya. Lalu apabila pelanggan ingin memesannya, jadi setelah klik pesan, pelanggan di sini langsung keluar daftar harga dan jumlah pemesanan. Dan apabila pelanggan ingin memberikan catatan juga, di sini sudah kami sediakan kolom catatan. Jadi pelanggan bisa memberi catatannya di situ. Dan apabila pelanggan sudah menentukan jumlah pemesanan yang dipilih, di bawah akan muncul total harga yang pelanggan pesan. Lalu tinggal klik bayar atau masukkan keranjang oleh pelanggan. Di poin ke-7 di sini ada mockup halaman keranjang. Contoh pesanannya di sini ada teh tarik, kita ambil contohnya, dan harganya 7.000, jumlah yang dipesan 2, dan total harga 14.000. Nah, di sini kita tinggal menekan tombol bayar. Nah, halaman ini fungsinya untuk menyimpan daftar pesanan yang dimasukkan ke dalam keranjang saat berada di halaman pemesanan. Dan poin ke-8 di sini ada contohnya pesanannya teh tarik, harganya 7.000, jumlah pesanannya 2, dan total harga di sini ada 14.000. Dan di sini kita tinggal bisa memilih metode pembayarannya. Kita bisa cash, bisa melalui Gojek, bisa melalui OVO atau kartu debit. Nah, di sini kita tinggal klik, kalau misalnya kita mau cash, kita klik cash contohnya, dan tekan tombol konfirmasi. Halaman ini sih fungsinya untuk melakukan konfirmasi pesanan dan memilih jenis pembayaran. Next. Di poin 9 di sini ada mockup halaman pembayaran. Nah, di sini akan muncul ID langganan, nomor antrian, kita ambil contoh nomor antrian kita 14, dan nomor pesanan 150 706 201 09. Nah, di sini akan muncul lagi total belanja 14.000 dan metode pembayaran kita cash. Nah, kita tinggal menyerahkan barcode ini ke kasir untuk membayar pesanan Anda. Halaman ini muncul ketika pembeli sudah menekan tombol bayar saat mencanangkan. Lalu akan muncul lagi halaman seperti di atas yang melihat detail pembayaran. Next. Ini di poin ke-1 ada mockup halaman login kasir. Kita di sini bisa login sendiri atau
username kita apa, yang udah terdaftar, passwordnya apa, dan tinggal login. Cek login, halaman login kasir untuk membuka halaman kasir. Jadi ini khusus kasir. Dan poin kedua ada mockup halaman scan barcode pembeli. Di sini kalau kita tinggal pencet tombol scan barcode. Nah, halaman awal kasir saat setelah login dan gunanya untuk melakukan scan pada barcode customer. Next. Yang ketiga, pada mockup halaman pembayaran admin. Dan di sini ada contohnya ID pesanan. ID-nya 150-706-202-110. Nah, di sini ada jumlah pesanan seperti contohnya nasi biryani ayam, jumlahnya 1 dan harganya 45.000. Nasi biryani kambing, jumlah 1, harga 45.000. Dan martabak India spesial jumlahnya 1, harganya 45.000. Dan teh manisnya 3, harganya 15.000. Dan sini di total belanja terhitung 150.000. Dan contoh metode pembayarannya kita ambil contoh OVO. Halaman pembayaran admin yang muncul setelah kasir melakukan scan pada barcode customer. Di dalamnya terdapat pilihan pembayaran. Nah, di step keempat ada mockup halaman QR kode OVO. Sini ada scan barcode OVO. Apabila kita melakukan metode pembayaran OVO, kita bisa scan langsung. Halaman ini menunjukkan kode OVO pada customer untuk melakukan scan pada aplikasi OVO customer jika customer membayar menggunakan OVO. Nah, halaman selanjutnya diserahkan kepada Satya Gandhi. Sekian dan terima kasih. Baik, langsung saja ke poin 5, yaitu mockup halaman pembayaran debit. Halaman pembayaran admin yang muncul setelah kasir melakukan scan pada barcode customer. Nah, jadi di dalam terdapat pemilihan pembayaran melalui debit yang sudah kita buat. Nah, di sini saya langsung ke bagian mockup-nya, yaitu ada ID pesanan, yang tertera, ada pesanan, jumlah, dan juga harga. Di sini kita ambil contoh pesanannya nasi biryani ayam dengan jumlah 1, harganya sebesar 45.000. Lalu yang kedua ada nasi biryani kambing, jumlahnya 1, harganya juga 45.000. Terus selanjutnya ada martabak India spesial, jumlahnya 1, harganya juga 45.000. Dan ada juga teh manis, jumlahnya kita misalkan pesan 3, harga yang tertera yaitu 15.000. Lalu kita langsung ke metode pembayaran yaitu debit. Untuk selanjutnya poin ke-6 yaitu mockup halaman detail pembelian. Di sini sudah tertera di markup-nya, yaitu ada halaman detail pembelian yang memperlihatkan detail pembelian yang sudah dilakukan. Di sini terdapat nomor antrean, nomor pesanan, total bayar, dan juga metode. Nah, di sini nomor antreannya terdiri dari 2, lalu ada nomor pesanan yang sudah tertera, lalu ada terdapat total bayar sebesar ada yang 14.000 dan juga 150.000. Metode pembayaran yang dilakukan ada berupa cash dan juga OVO. Di poin ke-7 yaitu mockup halaman pesanan pembelian. Di sini sudah tertera di dalam mockupnya halaman yang menampilkan detail pesanan pembeli yang sudah dibayar. Jadi langsung ke pesanannya, ada gambar di situ. Lalu ada keterangan menu, ada harga, jumlah, dan total bayar. Lalu ada berikutnya itu nomor antrian, nomor pesanan, dan juga total belanja yang dilakukan oleh customer. Selanjutnya di poin 8 yaitu mockup halaman laporan. Halaman laporan yang digunakan untuk menutup penjualan per hari dan membuat laporan penjualan. Nah, di sini tertera di mockupnya sendiri ada laporan keuangan dengan tanggal yang sudah tertera, juga pendapatan penjualan bersih dari makanan dan juga pendapatan penjualan dari minuman. Di situ sudah
terdetek jelas ada pendapatan penjual makanan sebesar 1.500.000, pendapatan penjual minuman sebesar 500.000, lalu kita bisa jumlahkan secara otomatis akan mendapatkan total pendapatan sebesar 2 juta rupiah. Lalu kita bisa langsung menutup dan buat laporan yang baru. Untuk selanjutnya, di mockup halaman owner. Yang poin pertama yaitu mockup halaman login owner. Di sini tertera login ownernya dengan username dan juga password. Ketika itu langsung kita klik login. Untuk poin kedua yaitu halaman laporan owner. Halaman laporan owner yang di dalamnya terdapat pilihan cabang, tanggal, dan di bawahnya terdapat laporan singkat dan terdapat fungsi mendownload laporan dalam bentuk Excel. Di sini terdapat langsung mockup-nya sendiri, bisa kita lihat. Kita bisa memilih cabang restoran. Contohnya di sini ada Pasar Lama. Lalu kita pilih tanggal laporan keuangan yang mau kita lihat. Nah, setelah itu kita langsung klik tampilkan laporan. Lalu akan muncul laporan yang sudah tertera dan sudah dibuat. Di sini ada pendapatan penjualan sebesar 1.500.000 untuk makanannya dan juga pendapatan penjualan minuman sebesar 500.000. Total pendapatan yang kita bisa ambil yaitu 2 juta rupiah dan kita bisa juga download melalui laporan dalam berbentuk Excel. Berikut sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.